Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di pembelajaran tematik. Ustazah hari ini berada di tengah-tengah kincir angin ya, sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kita belajar apa hari ini? Yuk simak baik-baik ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif, pemanfaatan sumber daya alam, dan kewajiban dalam menggunakan energi. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, anak-anak memahami definisi energi alternatif. Yang kedua, anak-anak mengetahui macam-macam sumber energi alternatif. Yang ketiga, anak-anak mengetahui manfaat sumber daya alam. Dan yang keempat, anak-anak memahami kewajiban dalam memanfaatkan energi. Tahukah kamu, sebagian besar aktivitas manusia mengandalkan bahan bakar fosil. 3 bahan bakar fosil yang dimaksud yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Listrik di rumahmu berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan minyak bumi. Kendaraan bermotor untuk berkendara dihidupi dengan bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian kompor untuk memasak menyala karena adanya gas. Bahan bakar fosil telah digunakan manusia selama berabad-abad. Ya, jadi sudah lama sekali digunakan oleh manusia. Bahan bakar fosil terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati berjuta-juta tahun yang lalu. Bangkai atau fosilnya terendap di bawah tanah dan membentuk lapisan-lapisan. Tekanan dan panas di bawah tanah mengubah bangkai itu menjadi minyak, biji batu bara, dan gas. Tahukah kamu, penggunaan bahan bakar fosil memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, dapat mencemari lingkungan. Bahan bakar fosil terutama batu bara didapatkan dengan membabat hutan dan menggali tambang sehingga menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Dan asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil mengandung gas-gas yang berbahaya, sungguh tidak ramah lingkungan. Selain itu, bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi jumlahnya terbatas dan sewaktu-waktu bisa habis. Jika habis, kita butuh waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, kita butuh energi lain untuk menggantikan bahan bakar fosil. Energi tersebut dikenal sebagai energi alternatif. Adakah yang pernah mendengar istilah energi alternatif? Energi alternatif adalah segala sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Jadi jumlahnya melimpah. Ya, jadi kita tidak khawatir akan habis. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, energi alternatif itu didapatkan dari mana, Us? Nah, anak-anak, sumber energi alternatif itu ada banyak, ya. Ada matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Kita pelajari satu-satu ya. Sumber energi alternatif yang pertama yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Cahaya matahari dapat diubah menjadi listrik oleh alat yang disebut sel surya yang terbuat dari silika. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan langsung sebagai pemanas air di rumah. Panas matahari dikumpulkan dalam suatu alat yang disebut panel surya. Sumber energi alternatif yang kedua yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pada perahu layar dan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Di sini Ustazah sudah mencantumkan gambar kincir angin. Ya, di kincir angin ini terdapat alat yang namanya generator yang fungsinya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi ketika ada angin, kincir angin ini akan berputar. Ya, akan berputar. Energi gerak dari perputaran kincir angin ini akan diubah menjadi listrik oleh generator. Yang ketiga yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak.
Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Di sini Ustazah sudah mencantumkan gambar kincir air atau turbin ya, kincir air atau turbin. Nah, turbin ini akan bergerak memutar ketika ada aliran air yang deras. Ya, gerakan dari turbin ini akan menghasilkan energi gerak yang nantinya akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Yang keempat yaitu panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Jadi di bawah permukaan bumi itu ada panas ya, ada panas yang tersimpan. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Yang selanjutnya yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, gambar di samping itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk memanfaatkan gelombang air laut itu untuk dijadikan energi listrik. Yang selanjutnya yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Bahan bakar bio yang dibuat dari tumbuhan ada dua, biodiesel dan bioetanol. Biodiesel dibuat dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Pokoknya yang berbiji ya, tumbuhan yang berbiji. Nah, biodiesel ini dapat dimanfaatkan untuk menggantikan solar. Yang kedua yaitu bioetanol. Bioetanol bisa dibuat dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Bioetanol ini dapat dimanfaatkan untuk menggantikan bensin atau premium. Nah, sedangkan dari hewan, bahan bakar bio yang terbuat dari hewan yaitu ada biogas. Ya, biogas dibuat dari kotoran hewan ternak. Jadi daripada kotoran hewan ternak yang ada di kandang itu dibiarkan begitu saja menimbulkan bau yang tidak sedap malah mengganggu, alangkah baiknya kotoran hewan tersebut diolah menjadi biogas. Ya, jadi kotoran tersebut disalurkan atau disimpan di dalam wadah yang berada di dalam tanah. Nah, dengan bantuan bakteri, kotoran hewan ternak tersebut akan diubah menjadi biogas. Biogas biasa kita gunakan untuk memasak dan bahan bakar kendaraan. Lah anak-anak, Allah itu baik sekali ya. Maha baik, sudah menciptakan makhluk dengan manfaat yang luar biasa. Bahkan kotoran hewan ternak saja bisa loh kita manfaatkan sebagai bahan bakar. Luar biasa ya. Anak-anak, Ustazah jadi penasaran, apakah kalian tahu tumbuhan jarak? Apakah sudah pernah melihat? Nah, bagi yang belum melihat, di sini Ustazah sudah mencantumkan gambar tumbuhan jarak. Ya, jadi tumbuhan jarak itu adalah salah satu sumber daya alam yang tumbuh subur di Indonesia dan sangat mudah untuk dibudidayakan. Tumbuhan jarak memiliki banyak sekali manfaat anak-anak. Salah satunya dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan jarak memiliki buah. Di dalam buah terdapat biji. Bijinya mengandung minyak. Minyaknya dapat diolah dengan menggunakan mesin tertentu sehingga bisa dijadikan biodiesel. Ya, biodiesel merupakan energi alternatif pengganti solar. Selain sebagai sumber energi alternatif, minyak dari biji jarak ini memiliki manfaat yang lainnya. Ya, di antaranya yaitu menyehatkan kulit kepala dan rambut, melembabkan kulit, dan mengatasi bibir kering. Sama halnya dengan bahan bakar fosil tadi, sumber energi alternatif ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Kita pelajari yuk.
Kelebihan penggunaan sumber energi alternatif. Kelebihannya yang pertama, tidak akan habis. Ya, tidak akan habis meskipun kita gunakan secara terus-menerus. Kenapa? Karena energi alternatif itu berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Jadi jumlahnya melimpah dan tidak terbatas. Jadi tidak akan pernah habis, ya. Yang kedua, energi yang dihasilkan sangat besar. Yang ketiga, ramah lingkungan. Jadi sumber energi alternatif ini jika kita gunakan tidak akan mencemari lingkungan, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Selanjutnya, kekurangan penggunaan sumber energi alternatif. Kekurangannya yang pertama, umumnya untuk mendapatkan energi alternatif ini kita mengeluarkan biaya yang besar. Yang kedua, umumnya untuk menghasilkan atau untuk proses pembuatan energi alternatif ini membutuhkan teknologi tinggi, ya, membutuhkan teknologi yang tinggi. Yang ketiga, dipengaruhi oleh musim. Ya, ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air akan meningkat saat musim hujan, tetapi akan berkurang saat musim kemarau. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan sumber energi alternatif. Nah, anak-anak, meskipun energi alternatif saat ini banyak sekali dikembangkan, namun dalam kenyataannya energi alternatif tersebut belum sepenuhnya bisa kita gunakan, ya, belum sepenuhnya bisa kita aplikasikan. Kita masih bergantung pada energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. Oleh karena itu anak-anak, untuk menjaga ketersediaan energi dari bahan bakar fosil tersebut, kita wajib berhemat. Ya, selalu berhemat energi juga menjadi cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Apa Bu yang bisa kita lakukan? Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi diantaranya, yang pertama, mematikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Seperti yang kita tahu, peralatan elektronik itu dayanya bersumber dari listrik. Listrik bahan bakarnya adalah berupa bahan bakar fosil. Ya, jadi mematikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan ini menjadi salah satu cara untuk berhemat energi. Yang kedua, berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika tempat tujuan dekat. Jadi tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor, ya, cukup berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika tempat tujuan dekat. Yang ketiga, mematikan lampu pada saat siang hari. Ya, kalau siang hari kan ada cahaya matahari, ya, sebagai penerangan kita. Jadi lampunya dimatikan saja. Yang keempat yaitu memilih menggunakan lampu yang hemat energi. Nah, itulah tadi materi yang bisa Ustazah sampaikan, ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua, ya, dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.